Welcome to apa? Kamu nanya? Ya udah. Now over the thing to remember. The things start to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time to ring. Selamat sore, kami dari kelompok. Kami ingin menjelaskan tentang menilai isi buku fiksi dan non-fiksi. Secara pengertian, buku fiksi adalah buku fiksi berisikan kisah atau cerita yang bersumber dari karangan imajinasi atau khayalan dari penulis. Jadi dapat dipastikan bahwa buku fiksi tidak 100% mengambil referensi dari kenyataan. Karena bersumber dari sebuah imajinasi, maka tulisan dalam buku fiksi harus mengalir dengan baik sehingga pembaca bisa masuk dan mengikuti alur cerita yang dibawa oleh penulis. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, penulisan buku fiksi perlu memiliki imajinasi yang diimbangi dengan wawasan yang luas agar pembaca tetap merasa punya kaitan antara bacaan mereka dengan kehidupan mereka di dunia nyata. Buku non-fiksi, sementara itu berawal dengan buku fiksi. Buku non-fiksi bersumber dari kejadian nyata, artinya isi buku non-fiksi tersusun berdasarkan kajian data dan fakta yang memberikan informasi bagi pembaca. Isi pada buku non-fiksi juga umumnya bersifat objektif serta punya landasan ilmiah. Dikarenakan isi dari buku non-fiksi merupakan olahan dari berbagai sumber dan bahan rujukan, maka penulis harus mampu membahaskan olahan data dan fakta yang ada secara logis agar dapat diterima oleh nalar pembaca. Umumnya juga buku non-fiksi menggunakan bahasa formal. Unsur buku fiksi. 1. Sampul buku. Sampul buku menjadi unsur penting dalam buku fiksi di mana pembaca dapat menemukan informasi mengenai judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, serta edisi cetakan dan buku tersebut. 2. Pokok bab buku. Pokok bab buku berisikan informasi mengenai kata pengantar. 3. Judul bab dan subbab. Bab serta subbab dalam buku fiksi dapat dilihat di daftar isi. 4. Tema. Tema menjadi unsur yang penting terhadap jalannya cerita dalam buku fiksi. 5. Penokohan atau perwatakan. Tokoh juga unsur buku yang sangat penting bagi buku fiksi. Unsur buku non-fiksi kurang lebih sama dengan unsur buku non-fiksi mulai dari sampul, pokok bab buku, judul bab dan subbab, tema, hingga penokohan atau perwatakan. Hal yang membedakan buku non-fiksi dengan buku fiksi dari sisi struktur adalah sistematika penulisan yang lebih runut dan teratur. Setiap detail informasi termasuk penyajian data harus disajikan secara terstruktur dan berurut agar pembaca tidak bingung membaca karya tulis buku non-fiksi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Struktur buku fiksi. 1. Orientasi. Orientasi membuat beberapa unsur seperti unsur tema, latar belakang tema, serta latar belakang penokohan. 2. Komplikasi. Dalam buku fiksi, komplikasi merupakan komponen konflik dan permasalahan yang hendak diangkat penulis dalam tulisan. 3. Evaluasi. Sementara struktur buku fiksi yang selanjutnya adalah evaluasi, yang mengarah pembaca menuju pada jalan keluar dari kalimat permasalahan yang muncul. 4. Resolusi. Setelah adanya evaluasi, maka penulis biasanya mengarah pada sebuah resolusi atau penyesalan inti permasalahan. 5. Kode. Terakhir terdapat komponen kode seperti reorientasi. Struktur buku non-fiksi. Struktur buku non-fiksi juga umumnya terdiri dari orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Struktur ini bersifat relatif, bergantung pada kebutuhan penulis dan jenis buku non-fiksi. Selain itu, umumnya buku non-fiksi dibuka oleh abstrak yang menjadi komponen penting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Abstrak memberikan gambaran ringkas kepada pembaca mengenai isi dari buku non-fiksi. Jenis buku fiksi. Jenis buku yang masuk dalam kategori fiksi diantaranya adalah novel, cerita pendek, komik, cerita bergambar, serta antologi dongeng.
Selain itu, ada juga jenis buku fiksi sains, fiksi historis, fiksi biografis, hikayat, mita, hingga cerita atau kisah perumpamaan. Jenis buku non-fiksi. Buku yang termasuk dalam kategori non-fiksi terdiri dari beberapa jenis diantaranya buku bahan mengajar, buku motivasi, buku referensi, buku biografi maupun autobiografi, buku sejarah, buku literatum, buku kesehatan, kajian ilmiah, dan masih banyak lagi. Ciri buku fiksi. Buku fiksi punya ciri khas utama yakni isi dari buku adalah karangan fiktif dari sang penulis. Kisah atau alur yang tergambar dalam buku fiksi bukanlah sebuah kelaziman di dunia nyata. Turunan ciri-ciri buku fiksi dari ciri utama tersebut antara lain adalah buku fiksi bersifat imajinatif, unsur keberanian dalam buku fiksi bersifat relatif, bahasa yang digunakan dalam buku fiksi konotatif untuk meningkatkan imajinasi, serta tutur tulis dalam buku fiksi tidak menggunakan struktur baku. Ciri buku non-fiksi. Buku non-fiksi juga memiliki ciri mendasar diantaranya kerap menggunakan bahasa formal karena bersifat informatif. Ditulis berdasarkan fakta kejadian yang pernah terjadi dalam realitas, serta informasi dalam buku non-fiksi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain ketiga ciri tersebut, buku non-fiksi juga punya ciri lain yakni penggunaan bahasa yang denotatif atau gemblang, serta merupakan pengembangan ide baru dari tema atau ide yang sebelumnya sudah pernah ada dan sudah pernah tertulis. Perbedaan buku fiksi dan non-fiksi dari uraian di atas sebenarnya sudah cukup jelas. Apa saja perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dirangkum di sebagai berikut. 1. Buku fiksi adalah karya yang bersumber dari khayalan penulis, sementara informasi dalam buku non-fiksi bersumber dari data dan fakta. 2. Buku fiksi bersifat subjektif karena bersumber dari khayalan penulis, sementara buku non-fiksi harus bersifat objektif karena bersumber dari data dan fakta. 3. Buku fiksi sah-sah saja jika bersifat mutafasir terkait cara pembaca memahami serta cara menyimpulkan isi buku. Sementara buku non-fiksi harus menghindari penafsiran ganda agar informasi yang ingin disampaikan tetap sesuai dan terserah. 4. Dengan begitu, buku fiksi tidak memerlukan tanggung jawab dan kebenaran isinya. Sementara informasi yang tersaji dalam buku non-fiksi harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.